guys, perkenalkan nama saya Mutiara Amin. Saya merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tren positif pariwisata, daur hidup destinasi pariwisata, dan Torch Area Life Cycle. Nah, pariwisata merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi di telinga kita, di mana pariwisata banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik itu kalangan muda, dewasa, bahkan orang tua. Nah, pariwisata ini merupakan tempat untuk berekreasi, menghilangkan penat, baik itu bersama teman, saudara, bahkan keluarga. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada masa sekarang ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19, masih berlangsung dan melanda dunia. Kondisi ini telah menimbulkan resesi ekonomi dunia. Di Indonesia, penyebaran virus ini telah berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Sebagian besar sektor penunjang ekonomi terkena dampak dari pandemi ini. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor penunjang ekonomi yang mengalami dampak yang signifikan. Pada sektor pariwisata, adanya berbagai kebijakan penguncian wilayah negara atau lockdown dan pembatasan aktivitas sosial mengakibatkan terputusnya mata rantai industri pariwisata, antara lain bisnis transportasi, perhotelan, tempat wisata, dan lainnya. Di sektor ekonomi kreatif berdampak antara lain seperti industri hiburan, kuliner, usaha UMKM, dan industri lainnya. Banyak pelaku usaha dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang tidak mampu bertahan karena mengalami penurunan pendapatan atau omset secara drastis akibat penurunan jumlah daya beli dari masyarakat. Nah, fenomena yang muncul dari dampak pandemi tersebut mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus optimis, semangat, dan bangkit untuk menghadapi tantangan, membuka kesempatan atau peluang, melakukan percepatan inflasi atau transformasi dengan terus beradaptasi di masa dan pasca COVID-19. Nah, Maulana Yusran mengatakan adaptasi program pemasaran akomodasi di masa pandemi COVID-19 yaitu dengan menyediakan paket-paket akomodasi dan kerjasama dengan pemerintah. Lalu transformasi bisnis di sektor usaha hotel dan restoran adalah transformasi standar kesehatan keamanan, transformasi digitalisasi, transformasi efisiensi, dan lapangan kerja akan semakin sulit. Kunci pemulihan dari sektor pariwisata yakini dengan vaksin COVID-19 mengenai protokol kesehatan di masyarakat. Pandemi COVID-19 untuk menciptakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih resilient, adaptif, dan berdaya saing. Pelaku di sektor pariwisata sudah naik kelas. Artinya, mereka mempunyai kapabilitas yang luar biasa, yaitu kanker mereka di kesehatan, keamanan, dan keselamatan atau K3. Nah, kemudian mereka meningkatkan kapabilitas baru dengan pandemi seperti ini, digitalisasi sebagai solusi untuk mempertahankan bisnisnya. Namun, pandemi ini juga menimbulkan peluang pelaku usaha parekraf, antara lain perubahan model bisnis dari tradisional tourist management menjadi digital tourist management akan menjadi peluang dalam mempertahankan dan memulihkan sektor ekonomi pariwisata nasional. Lalu sektor ekonomi kreatif berbasis digital juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDB. Selanjutnya, orientasi segmen pasar berubah dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan Nusantara. Jika ditilik secara mendalam,
ilmu kepariwisataan dalam konteks pembangunan banyak beririsan dengan bidang ilmu lainnya. Terkadang dalam pengembangan suatu destinasi wisata, banyak aspek yang harus diperhatikan, mulai dari faktor sosial budaya masyarakat, dampak lingkungan ekologis, pemasaran destinasi, branding, infrastruktur dan tata wilayah, arsitektur, transportasi, pengelolaan sampah, teknologi, kebijakan, sampai ilmu hukum. Hal ini yang menyebabkan pariwisata dianggap sebagai ilmu multidisiplin yang kompleks. Nah, terkadang dalam penyusunan perencanaan master plan dan perencanaan induk pariwisata hanya dilihat dari satu sisi keilmuan saja, sehingga pada implementasi secara jangka panjang akan bermasalah. Pada pola pendekatan yang top down dengan bidang keilmuan yang tidak menyeluruh cenderung sulit untuk merangkul masyarakat yang pada akhirnya malah membahayakan keberlanjutan dan eksistensi suatu destinasi. Nah, mungkin pertanyaan yang sering kali muncul adalah apakah suatu pola pendekatan pembangunan dapat diterapkan secara seragam di semua destinasi? Nah, seringkali dikarenakan faktor target dan menjadi prioritas pemerintah pusat. Pendekatan bottom up yang menjadi masyarakat aktor penting malah kurang dilibatkan dalam perencanaan destinasi, sehingga hal ini menjadi potensi konflik baru yang dapat merugikan banyak pihak. Namun, ada juga di daerah tertentu yang malah pola pendekatan top down menjadi solusi efektif. Hal ini akan erat kaitannya dengan posisi dan fase di mana destinasi tertentu berada yang dapat digambarkan pada permodelan Tourist Area Life Cycle yang diciptakan oleh Butler. Nah, berikut adalah model dari Tourist Area Life Cycle yang diciptakan oleh Butler. Nah, model fase TALC merupakan model yang dikembangkan dari keilmuan pemasaran yang bisnis melalui model produk life cycle yang sangat terkenal di kalangan produk manajer dan pemasaran. Mungkin agak terkesan rumit, namun model TALC ini justru sangat membantu pengelolaan destinasi untuk mengetahui daerahnya di fase mana. Nah, TALC modern linear sederhana yang dikategorikan menjadi 6 fase, yaitu fase eksplorasi. Nah, fase ini adalah fase di mana daerah baru mulai akan mengembangkan daerahnya menjadi suatu destinasi. Jenis atraksinya mayoritas bertemakan alam dan budaya yang belum dikembangkan secara serius. Fase ini merupakan fase awal ketika pemerintah daerah dan masyarakatnya mulai memikirkan untuk mengembangkan pariwisata daerahnya. Melihat potensi yang ada, yang dimiliki, inilah waktu yang tepat di mana perencanaan visi pariwisata atau tourist visioning mulai dipikirkan. Contohnya, daerah yang masuk di tahap ini adalah kawasan ekonomi khusus yang baru ditetapkan oleh pemerintah setempat Kek Tanjung Gunung di Pulau Bangka. Nah, fase yang kedua yaitu fase keterlibatan. Nah, fase ini merupakan fase di mana destinasi wisata mulai serius dilakukan dan sektor pariwisata mulai dijadikan sumber pemasukan. Homestay mulai berkembang, investor mulai tertarik untuk berbisnis, pemerintah dituntut untuk mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, fasilitas kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Pada fase ini juga sudah mulai terlihat musim kunjungan wisatawan. Selain itu sering menjadi
kontak antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Nah, contohnya daerah yang termasuk fase ini adalah Kabupaten Kandal yang mulai mengembangkan pariwisatanya di bawah kepemimpinan Bupati baru. Nah, selanjutnya fase yang ketiga yaitu fase pengembangan. Nah, pada fase ini pasar wisatawan sudah terdefinisi dengan baik. Kontrol dan keterlibatan masyarakat mulai berkurang akibat adanya campur tangan pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata dan infrastruktur. Atraksi utama mulai dikembangkan, investor asing mulai masuk yang mendorong karena adanya pertumbuhan angka kunjungan wisata yang tinggi serta adanya potensi pasar wisata baru. Contohnya destinasi yang masuk di fase ini adalah Mandalika, Lombok yang sedang mengembangkan sport tourism dengan sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, kemudian fase yang keempat yaitu fase konsolidasi. Nah, saat fase konsolidasi, pertumbuhan pariwisata mulai melambat. Hal ini bisa berarti dua kemungkinan, yaitu pertama, perlambatan disengaja karena pengelolaan destinasi ingin membatasi kunjungan dengan memberlakukan carrying capacity untuk menekankan dampak negatif destinasi. Selain itu, juga bisa menjadi pengelolaan ingin merubah segmen pasar menjadi lebih eksklusif. Kemungkinan yang kedua, perlambatan tersebut tidak disengaja dikarenakan kejenuhan pasar dan kurangnya inovasi produk. Contoh destinasi yang tergolong fase ini adalah Labuan Bajo dengan komodonya. Pemerintah pusat mencanangkan destinasi ini menjadi super premium yang mana hal ini juga dimaksud untuk menjaga kelestarian ekosistem dan kelangsungan hewan dilindungi komodo agar terhindar dari arus pariwisata massal. Nah, selanjutnya fase yang kelima yaitu fase stagnan. Nah, fase stagnan ditujukan untuk destinasi yang berada di titik jenuh. Dampak dari pariwisata massal sangat jelas terlihat seperti sampah, degradasi sosial budaya, dan juga kebocoran ekonomi yang tinggi. Akibatnya destinasi wisata juga tidak melakukan inovasi atau memikirkan ulang terhadap pola pembangunannya. Wisatawan loyal tidak akan berkunjung lagi dan berpotensi menyebabkan penurunan jumlah kunjungan atau fase deadline. Contoh destinasinya yang sedikit banyak menunjang gejala ini adalah Bali Selatan dengan Kuta dan Legiannya. Kemudian fase yang keenam yaitu fase peremajaan dan penurunan. Ada dua kemungkinan jika suatu destinasi sudah terjebak dalam fase stagnan. Pertama adalah terjadinya penurunan atau declining, dan yang kedua adalah melakukan inovasi dan berhasil masuk ke fase peremajaan. Nah, peremajaan dan inovasi adalah fase yang dibutuhkan untuk dapat mempertahankan fase stagnan. Hal ini sangat bergantung terhadap perencanaan yang matang dan rencana aksi yang sangat inovasi dan adaptif. Nah, contohnya yang dapat dilakukan oleh destinasi adalah pengembangan atraksi baru, pengembangan kepariwisataan berbasis pariwisata berkelanjutan, perubahan target pasar wisatawan, atau bisa juga dilakukan perubahan menengah dengan melakukan penyesuaian dan peningkatan terhadap fasilitas dan infrastruktur pariwisata. Yang harus perlu kita ketahui bersama bahwa di Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terus berusaha dalam melakukan pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas yang disingkat dengan
DPSP. Nah, adapun 5 DPSP tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, serta Likupang yang ada di Sulawesi Utara. Yang perlu kita ketahui bahwa indeks pariwisata Indonesia naik peringkat dari 40 dunia menjadi peringkat ke-30 pasca pandemi. Nah, sehingga dengan meningkatnya indeks tersebut tentu saja beriringan dengan meningkatnya kunjungan wisata dunia ke Indonesia. Berikut video dari 5 destinasi super prioritas yang akan saya tunjukkan. 5 destinasi super prioritas. Berikut adalah 5 destinasi super prioritas yang dirancang tak hanya menjadi daya tarik wisata saja, namun juga menumbuhkan ekonomi kreatif yang bisa dinikmati warga setempat. 1. Danau Toba, Sumatera Utara. Danau vulkanik terbesar di dunia dengan panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 1.600 meter. 2. Borobudur, Jawa Tengah. Salah satu keajaiban dunia, candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, memiliki 2.672 relief yang jika disusun memanjang konon bisa mencapai 6 km. 3. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Memajukan konsep wisata living on board yang menyuguhkan pemandangan alam, pantai, laut, dan perbukitan yang cantik dari atas kapal. 4. Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pesona pantai hingga keindahan alam bawah lautnya memukau. Wisatawan bisa mengikuti festival unik bernama Bau Nyale. 5. Likupang, Sulawesi Utara, merupakan kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata dengan hotel, restoran, dan sarana pendukung tempat wisata laut yang sedang disiapkan. Nah, itulah 5 destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia tentu harus berbangga karena mempunyai 5 destinasi yang memiliki keunikannya sendiri, keindahannya sendiri. Khususnya yang berada di wilayah saya, yaitu di Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara ada Likupang yang merupakan salah satu destinasi yang masuk ke dalam 5 destinasi super prioritas, di mana saya sebagai warga Sulawesi Utara sangat bangga karena Sulawesi Utara juga mempunyai salah satu keindahan dan destinasi yang akan dikenal oleh orang-orang banyak. Nah, sekian dari video saya pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Likupang merupakan daerah pesisir yang banyak diisi oleh orang-orang Nusa Utara yang termasuk ke dalam etnis Sangir Talaud. Etnis ini tinggal di kabupaten kepulauan di Sulawesi Utara seperti Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaud. Keindahan alam Likupang menyerupai heaven on earth. Ketenangan alamnya dengan hamparan perbukitan hijau, pantai murni pasir putih, dan ekosistem bawah yang masih terjaga makin mengukuhkan gelar Likupang sebagai destinasi yang cocok untuk self-healing dari tekanan pikiran perkotaan. Selamat datang di Likupang, tempat indah yang patut kita banggakan, dengan adat budaya dan destinasi wisata yang sudah pasti akan mendukung